pada bagian-bagian spool di sini ada berbagai macam nama ya. Satu itu adalah yang pertama, ini ada spoolnya sendiri, di mana spool ini secara keseluruhan yang berfungsi untuk mengatur aliran oli dan juga mengarahkan sesuai dengan perintah, dan nantinya akan digerakkan oleh pilot pressure yang datangnya dari handle. Nanti handle akan masuk melewati lubang ini ya, dan di sini ada lubang kecil seperti jarum. Ini biasanya sering buntu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari spool kontrol valve. Jadi agar teman-teman semua atau teman-teman mekanik memahami setidaknya sebagai dasar untuk melakukan maintenance alat berat di lapangan. Jadi kontrol valve itu terdiri dari beberapa komponen ya. Jadi di dalamnya banyak sekali komponen-komponen kecil atau valve yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu tekanan dan flow atau aliran, di mana salah satu komponen yang sangat penting di dalam kontrol valve yaitu spool. Jadi ini disebut sebagai spool. Nah, pada bagian-bagian spool di sini ada berbagai macam nama ya. Satu itu adalah yang pertama, ini ada spoolnya sendiri, di mana spool ini secara keseluruhan yang berfungsi untuk mengatur aliran oli dan juga mengarahkan sesuai dengan perintah, dan nantinya akan digerakkan oleh pilot pressure yang datangnya dari handle. Nanti handle akan masuk melewati lubang ini ya, dan di sini ada lubang kecil seperti jarum. Ini biasanya sering buntu. Nah, ketika oli kotor ya, jadi dari handle ini akan masuk ke sini, nanti akan menekan si spool ini. Jadi dia akan menekan di sini supaya ini bisa bergerak. Dan sebenarnya nanti di sini ada spring di kiri kanan yang berfungsi untuk memposisikan spoolnya ini agar berada di tengah-tengah. Nah, kemudian pada bagian spool ada garis-garis atau grup ya. Ada orang yang mengatakan ini adalah grup, dan ada juga terkadang menamakan sebagai labirin. Fungsi daripada grup-grup ini nantinya akan memposisikan agar spool berada di tengah-tengah sehingga terjadi pergerakan yang smooth atau yang halus tanpa ada sentakan. Nah, nanti grup ini akan diisi oli agar tekanan ke semua sisi itu sama dan menyebabkan spool ini berada di tengah-tengah, sehingga kalau spool ini berada di tengah-tengah maka nanti tidak ada gesekan antara spool dengan housing secara langsung, akan tetapi nanti dilapisi dengan oil film, dan nantinya oli akan berada di grup ini atau di labirin. Kemudian yang kedua, di sini ada coakan. Ini coakan, di sini ada beberapa coakan. Kalau kita lihat, ini namanya knots ya. Kalau bahasa tekniknya adalah knots, tapi kalau bahasa Indonesianya adalah coakan ya. Dan tentu ini peran sangat penting sekali untuk pergerakan attachment, karena dia berfungsi untuk mempersemut pergerakan ketika awal kontrol valve digerakkan. Jadi ketika spool digerakkan secara pelan-pelan, maka oli tidak langsung masuk ke alur yang besar, tapi dia akan pelan-pelan masuk melewati knots ini atau coakan ini. Nah, itulah fungsi daripada spool control valve. Nah, kemudian bagaimana kita harus melakukan pemeriksaan kepada spool ketika mengalami kerusakan? Yang pertama adalah scratch atau karat. Ini harus diperhatikan. Ini kebetulan tadi ini mengalami scratch, tapi saya sudah amplas sedikit, kemudian saya kasih pelicin ya atau pengkilap agar dia lebih semut pergerakannya. Nah,
Tapi ketika teman-teman mengamplas harus diperhatikan betul, jangan sampai amplas yang digunakan juga terlalu kasar. Kalau mau lebih bagusnya yang lebih halus atau amplas 2000. Dan biasanya saya pakai autosol juga untuk mengkilapkan. Kenapa? Karena kalau diamplas secara dalam, takutnya nanti grupnya ini semakin tipis. Kalau semakin tipis grupnya, maka nanti akan oli yang untuk melumasi atau yang memposisikan nanti dia posisi di tengah-tengah itu nanti tidak ada, sehingga mudah terjadi kembali gesekan antara housingnya. Nah, kalau spoolnya yang bermasalah sih masih mending, akan tetapi kalau sudah housingnya yang kena karena gesekannya terlalu sering, maka tentunya nanti akan berakibat fatal atau berakibat besar pada kontrol valve-nya. Nah, tapi kalau untuk eskavator PC130 F-7 itu masih mending, karena kalau mau melakukan penggantian, tipe kontrol valve yang digunakan adalah tipe segmen atau terpisah. Nah, tentunya seperti ini, terpisah-pisah ya. Tapi kalau misalnya untuk kontrol valve PC200 itu lebih rumit, karena mungkin dia housingnya harus AC. Dan itu tentunya tidak murah ya. Kebetulan ini yang saya bongkar ini adalah punya swing ya. Teman-teman juga ketika menemukan swingnya lambat atau attachmentnya lambat bisa melakukan pemeriksaan di sini ya. Ini ada lubang kecil nih ya, harus diperhatikan teman-teman ketika melakukan troubleshooting di lapangan. Nah, saya kira itu penjelasan singkat mengenai bagian-bagian spool control valve. Dan yang terakhir ya, yang perlu diperhatikan adalah kelurusannya. Teman-teman bisa meletakkan di permukaan yang rata seperti kaca yang rata. Kemudian nanti bisa dilihat pergerakannya atau celah di bagian bawahnya ya. Jadi kalau misalnya dia memiliki kebengkokan, nanti akan ketahuan ketika mengalami kebengkokan. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja sih yang paling penting di bagian spool, dan semoga ini bermanfaat. Dan satu lagi, jangan sampai ketika melakukan pemasangan jangan sampai terbalik ya, karena ketika terbalik ya pasti ada masalah ya, bisa karena tidak bisa bergerak attachmentnya atau misalnya kendala-kendala yang lainnya. Oke, ini kita coba pasang dulu, kemudian kita tes. Semoga hasilnya bisa memuaskan ya.